Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 15. Adik yang sudah dewasa. Semua orang yang menyaksikannya bertambah sedih. Air mata dari Hana yang berharga begitu banyak berjatuhan karena ulah mereka yang lalai. Hana tidak perlu meminta maaf seperti itu. Hana tidak pernah bersalah sedikit pun. Rian menatap adiknya dengan lembut. Sisi dinginnya benar-benar menghilang jika sudah bertatapan dengan sepasang bola mata yang masih berkaca-kaca itu. Bahkan, amarah sebelumnya pun sudah berangsur menghilang dalam diri Rian. Tapi Kak, Hana mohon jangan hukum mereka semua. Hana merapatkan kedua telapak tangannya, memohon ampunan dari sang kakak agar tidak menghukum semua orang yang ikut dengannya saat ke kampus. Rian menghela napas pasrah. Dia pun menurunkan telapak tangan Hana yang sedang memohon itu. Untuk pertama kalinya, Hana memohon kepadanya agar tidak menghukum anak buahnya yang sudah bersalah begitu besar. Hukuman mati pun tidak pantas untuk mereka semua. Mungkin Rian akan bermain-main dulu dengan mereka. Apa telinga kalian tuli? Adik tersayangku memohon untuk kalian semua. Ucap Rian dingin. Kalian tahu, hukuman mati pun tidak pantas untuk kalian semua. Adikku baru saja keluar dari rumah, kalian semua langsung lalai. Sebenarnya, apa yang kalian lakukan di kampus, hah? Rian menatap Ira dan Ayah dengan tajam. Apa kalian semua melupakan tanggung jawab itu saat sudah berada di kampus? Sudah aku bilang, prioritas pertama kalian semua adalah adikku. Jangan mendahulukan urusan kalian. Apa kalian dengar? Bentak Rian dengan tegas. Semua orang mengangguk dengan pelan. Mereka tidak berani menjawab. Jangan marahi mereka semua, Kak, ucap Hana yang mencoba menghilangkan ketegangan itu. Hana tadi bilang kalau Hana bersalah bukan? Pertanyaan dari Rian diangguki oleh Hana. Kemudian Rian mengusap kepala Hana dengan pelan, lalu berbicara kembali. Coba Hana jelaskan, kenapa Hana malah merasa bersalah hari ini? Tanya Rian lagi dengan lembut. Hana pun mengusap air matanya yang tersisa, lalu dia menghirup napas dan menghembuskannya dengan perlahan. Hana salah karena tidak mendengarkan ucapan kakak. Seharusnya Hana tidak pergi ke kampus seperti ini. Penampilan Hana seperti ini membuat semua orang tidak tahu kalau Hana adalah adik Rian. Dan mereka semua merendahkan Hana, bahkan melakukan kekerasan dengan Hana. Jelas Hana yang belum selesai sepenuhnya karena Rian mencium punggung tangannya dengan lembut. Sepertinya adik tersayang kakak sudah tidak ada lagi sekarang, ucap Rian lembut, tetapi ucapan dari Rian membuat Hana cemberut. Kakak, rengek Hana kesal. Rian terkekeh melihat adiknya yang merengek. Menurutnya sangat lucu. Adik tersayang kakak sudah dewasa ternyata. Kakak semakin menyayanginya. Rian memeluk adiknya dan melambaikan tangan mengisyaratkan agar semua pelayan bubar dan melakukan tugas mereka kembali. Semua orang membungkuk dan pergi tanpa membuka suara. Kini tersisa asisten Dennis, sekretaris Riko, Ira, dan Ayah yang tengah menonton kehangatan dan kelembutan antar kakak dan adik itu. Adik pasti belum makan siang kan? Kakak akan menyuruh mereka menyiapkan bubur, ucap Rian dan Hana pun mengangguk. Jangan hukum mereka ya kak. Hana memanyunkan bibirnya dan mencium pipi kakaknya. Rian terkekeh, adiknya begitu pandai merayunya. Rian pun terpaksa memaafkan beberapa anak buahnya
yang sudah lalai itu. Baiklah, hari ini kakak akan memaafkan mereka semua, tapi tidak untuk lain kali. Jika mereka melakukan kesalahan lagi, maka kakak akan menghukum mereka untuk berjemur di halaman 5 hari 5 malam tanpa minum dan makan. Balas Rian sambil memperingati Ira dan Ayah. Hana merasa lega karena kakaknya sudah memaafkan para kakak angkatnya. Terima kasih, Kak. Hana tersenyum begitu lebar. Rasa sakit dan nyeri sudah berkurang. Tapi, Kak, Hana masih boleh pergi ke kampus kan? Hana menatap nanar ke arah kakaknya, berharap agar kakaknya masih memperbolehkannya pergi ke kampus lagi. Hana boleh ke kampus. Asal Rian melontarkan pertanyaan kepada Hana dan Hana mengerti. Iya, Kak, Hana nggak bakal melakukan ini lagi. Balas Hana. Mereka pun mengakhiri percakapan itu. Rian mengajak adiknya untuk pergi ke ruang makan untuk makan siang. Asisten Dennis, sekretaris Riko, Ira, dan Ayah yang masih berkumpul di ruang tamu, mereka saling bertatapan. Karena terasa canggung, asisten Dennis pun memulai percakapan terlebih dulu. Apa yang terjadi sebenarnya kepada Nona? Tanyanya menatap Ira dan Ayah bergantian. Ira pun menceritakan semuanya kepada kedua laki-laki itu tanpa mengurangi atau melebihi sedikit pun. Sementara di kampus, keadaan di lapangan masih sama. Namun, ada beberapa orang yang bertambah. Orang-orang itu adalah orang tua dari Ara, Dinda, dan Prilly. Mereka menatap putrinya masing-masing dan marah kepada anak buah Rian. Kau, anak-anak sialan, kenapa kau memperlakukan anakku seperti ini? Teriak Ibu Prilly dengan marah. Apa kalian tidak takut dengan hukuman? Kami bisa menuntut kalian sekarang juga, sambung ayahnya Prilly. Bukan hanya kedua orang tua Prilly yang berbicara seperti itu. Kedua orang tua Dinda dan Ara pun ikut melontarkan perkataan kasar kepada anak buah Rian. Septi yang menyaksikan itu tersenyum dan berucap, orang tua yang banyak drama. Dinda dan Ara, Prilly, masih tersungkur. Mereka bertiga tidak bisa mengeluarkan suara lagi akibat kondisi yang melemah. Prilly pun sudah sadar setelah disiram oleh Septi tadi. Seluruh pakaiannya basah, membuatnya masuk angin, dan suhu tubuhnya panas. Lepaskan anak kami. Anak kami bisa mati jika kalian tidak membawanya ke rumah sakit. Teriak kedua orang tua Ara. Cih, Nathan berdesih, seraya mendekati mereka yang tengah dipegangi oleh anak buah Rian. Apa kalian tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh anak kalian saat di luar? Tidak kan? Sarkas Nathan. Kami tidak akan melepaskan mereka karena mereka telah menampar dan menjabak rambut adik tersayang tuan kami. Jelasnya lagi. Cih, hanya karena itu kalian menghukum anak kami seperti itu. Pasti adik tuanmu itu sampah. Saat Ibu Rian melontarkan kalimat terakhir, semua anak buah Rian langsung menatapnya dengan tajam. Plak. Nathan menampar wajah Ibu Prilly dengan kuat sampai-sampai membuat kepala Ibu Prilly terasa pusing. Wajahnya memerah, meninggalkan cap 5 jari di wajahnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Dadah.